makanan pencegah kanker. Meminimalisir lah untuk kita terkena kanker gitu. Sebenarnya gampang sih, Sesa. Makanlah makanan yang sehat. Rendah gula, rendah garam, rendah lemak jahat. Terus menghindari makanan-makanan yang memicu kanker. Yang tadi tuh goreng-goreng, bakar-bakaran gitu ya. Terus makanan-makanan olahan, makanan cepat saji, terus makanan-makanan kalengan yang di dalamnya kan banyak zat kimianya. Dan kadang-kadang ilmu kedokteran itu apa yang sekarang kita anggap aman belum tentu di kemudian hari aman. Makanya kalau misalnya tempe yang ada tepungnya dengan tempe doang, ini dua-duanya sama-sama jelek ya. Ini kan kita ngomong perbandingan ya. Tempe yang ada tepungnya sebetulnya lebih jelek daripada tempe yang biasa. Karena ada kandungan tepungnya itu. Karena ketika gula tepung berkontak dengan minyak dalam suhu yang panas, maka akan terbentuk akrilamid. Akrilamid ini ujung-ujungnya konon kabarnya bisa memicu kanker. Nah, Dok San, ini sebenarnya benar nggak sih? Karena baca-baca ini katanya untuk olahan susu fermentasi seperti keju, krim, yogurt ini katanya sebenarnya bagus untuk mencegah kanker. Benar nggak, Dok? Berarti makanan probiotik ya? Makanan probiotik untuk orang yang belum kena kanker, untuk orang yang sehat ya, itu baik. Kenapa? Karena probiotik sendiri kan merupakan kuman-kuman yang baik untuk tubuh kita, yang dia bisa membantu kita menjaga imun, membentuk asam lemak, membentuk vitamin, banyak fungsi-fungsinya yang bisa salah satunya berfungsi untuk mencegah kita terkena kanker, gitu ya. Ada beberapa penelitian bahwa makan yogurt itu bisa menurunkan kanker di saluran pencernaan, kanker usus besar, gitu ya. Tetapi untuk orang yang sudah kena kanker, sebaiknya sebelum mengkonsumsi probiotik itu dikonsultasikan ke dokternya, karena orang yang kena kanker itu mengalami penurunan daya tahan tubuh, ya. Walaupun tidak setiap masa dia daya tahan tubuhnya turun, karena ada yang turun kemudian setelah dia mungkin gizinya membaik, obatnya masuk dan sebagainya, daya tahan tubuhnya akan naik lagi. Nah, pada saat orang itu berada dalam daya tahan tubuh yang sangat rendah, itu kadang-kadang asupan kuman dari probiotik bisa membahayakan dia. Jadi tidak selalu aman untuk orang yang sudah yang sudah menderita kanker. Jadi jalan keluarnya gimana? Ditanyakan ke dokternya pada masa itu dia boleh nggak gitu. Jawabannya akan berbeda-beda tergantung personalnya. Tapi kalau untuk orang yang sehat, nggak ada penyakit apa-apa, ya bagus. Tapi kalau misalnya kita berbicara untuk pasien yang sudah penderita kanker lah kita bilang, berarti sebenarnya untuk pasien penderita kanker ini ada beberapa, ketika dia akan makan sesuatu ini perlu konsultasi ke dokter juga mana yang baik buat dia, ngikutin dari perkembangan. Iya, dan tergantung jenis kankernya apa kan. Oh, beda-beda juga berarti. Iya, ya harusnya beda-beda ya. Nih sahabat Sonora, berarti kalau misalnya memang ada mengenal mungkin teman-teman Anda atau saudara Anda yang penderita kanker, mungkin ya sekarang lagi tahap penyembuhan atau seperti apa perawatan, mungkin boleh dikonsultasikan ke dokter kira-kira seperti apa, karena tidak semua ternyata makanan ini bisa dikonsumsi oleh penderita kanker. Iya, yang probiotik ya. Yang probiotik. Oke. Nah, ini Dok, kemudian kalau ini kita kan masih berbicara tentang makanan pencegah kanker. Meminimalisir lah untuk kita terkena kanker gitu. Mungkin Dokter ada tips juga nih sebenarnya gimana sih caranya untuk memilih makanan, olahan makanan ataupun mungkin minuman untuk mencegah kanker. Ini kan memang minuman ada ya, Dok ya? Minuman fermentasi? Oh, itu juga termasuk ya berarti ya? Iya. Susu kefir itu minuman fermentasi kan. Terus ada apa sih yang jamur Jepang atau apa itu? Itu juga fermentasi. Berarti memang ada segala sesuatu yang ditambahkan dengan kuman mengalami proses fermentasi itu baik. Ada kuman baiknya. Termasuk mungkin kalau di beberapa daerah ada fermentasi apa namanya, air nira. Oh, air nira. Iya. Iya, dalam jumlah sedikit itu bisa membawa manfaat. Dalam jumlah sedikit. Kalau kembali lagi, kalau segala sesuatu yang baik, kalau bila dikonsumsi berlebih-lebihan juga hasilnya belum tentu baik. Oh, berarti tipsnya apa nih, Dok San? Kalau misalnya ada sahabat Sonora yang mau ngasih tips sebenarnya juga gampang sih, Sesa. Makanlah makanan yang sehat. Rendah gula, rendah garam, rendah lemak jahat, tinggi serat. Serat ini bukan
makanan yang tinggi serat bukan hanya tinggi serat, tapi di dalamnya biasanya nih makanan yang tinggi serat di dalamnya juga banyak vitamin. Vitamin A, vitamin C, macam-macam vitamin dan macam-macam mineral yang dibutuhkan supaya proses di dalam tubuh kita berjalan dengan lancar, sehingga kesalahan-kesalahan tumbuh kembang sel, ya, tadi kan pertumbuhan abnormal itu tidak terjadi gitu. Terus menghindari makanan-makanan yang memicu kanker. Yang tadi itu goreng-goreng, bakar-bakaran gitu ya. Terus makanan-makanan olahan, makanan cepat saji, terus makanan-makanan kalengan yang di dalamnya kan banyak zat kimianya. Dan kadang-kadang ilmu kedokteran itu apa yang sekarang kita anggap aman belum tentu di kemudian hari aman. Jadi berusahalah untuk makan makanan sealami mungkin. Jadi kalau bisa masak sendiri, masak sendiri. Kalau bisa menghindari makanan kaleng, menghindari makanan kaleng gitu. Berarti kalau untuk goreng-gorengan juga harus mulai dikurangi juga ya Dok San ya? Makanan yang digoreng-goreng. Susah tapi jawabannya iya tapi susah gitu. Tapi susah kan berarti bisa. Tapi kalau memang terpaksa banget pengen banget yang digoreng, cari yang gorengannya tidak berwarna coklat tua, yang nggak terlalu garing. Karena makin garing makanan, makin tinggi. Oh, berarti kalau saya mesen pecel lele gitu yang garing ya Mas, berarti itu sebenarnya berbahaya ya? Lebih berbahaya daripada yang tidak terlalu garing. Terus cari yang potongannya besar. Jangan yang potongannya kecil. Jadi kalau misalnya tempe yang dipotong-potong segini-gini dibandingkan tempe yang kecil-kecil gitu, yang tempe kecil-kecil lebih berbahaya. Oh, oke, karena permukaannya jadi iya, permukaannya luas sehingga nyerap minyaknya lebih banyak. Terus kalau bisa cari yang protein. Jangan yang mengandung gula atau tepung. Iya. Karena kalau tepung digoreng itu bahaya sebenarnya sahabat sonora. Iya. Iya kan? Iya. Makanya kalau misalnya tempe yang ada tepungnya dengan tempe doang, ini dua-duanya sama-sama jelek ya. Ini kan kita ngomong perbandingan ya. Tempe yang ada tepungnya sebetulnya lebih jelek daripada tempe yang biasa. Karena ada kandungan tepungnya itu. Karena ketika gula, tepung berkontak dengan minyak dalam suhu yang panas, maka akan terbentuk akrilamid. Akrilamid ini ujung-ujungnya konon kabarnya bisa memicu kanker. Tapi ini masih diteliti. Tapi apa salahnya? Sebelum hasil penelitiannya mengatakan ini boleh, kita mengurangi. Kalau misalnya goreng pakai mentega, itu juga bahaya nggak sih? Iya, sama aja kan ujung-ujungnya digoreng kan? Gitu juga, kan? Iya. Cuman ganti minyak tapi jadi goreng kan. Dan lebih mahal toh. Betul. Oh, terus gorengnya jangan deep fried, jangan yang dicelup. Kan ada yang minyaknya sepanci gitu, penuh banget terus dicelup gitu. Dibandingkan dengan yang digoreng dengan minyaknya cuma dikit aja, terus digoreng kan sama-sama digoreng gitu. Itu yang minyaknya segambreng lebih bahaya. Deep fried. Perhatikan sahabat sonora. Wow. Mengulas banyak ternyata nih kalau kita melihat ya, tapi nampaknya ini beberapa pertanyaan dari saya juga sudah selesai. Tipsnya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Santi. Semoga episode kali ini bisa menambah insight baru juga untuk Anda. Meskipun kita bahasnya makanan pencegah kanker, mungkin ini juga bisa untuk Anda mungkin yang ingin menjaga diri. Jadi mulai dikurang-kurangin, ada beberapa makanan yang tidak seharusnya Anda konsumsi terlalu berlebihan ya. Kita udahan dulu Dok San, mungkin boleh terakhir tagline-nya, silakan Dok San. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Tetap jaga kesehatan Anda sahabat sonora. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.